Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga puasa ini menambah berkah kehidupan kita. Apalagi sekarang kita sudah berada pada hari-hari yang pertengahan terakhir ya. Sudah waktunya kita lebih banyak iktikaf. Hari ini kita akan melanjutkan suatu tema yang sangat penting. Kira-kira kita akan melihat peran ekonomi Islam di dalam pembangunan bangsa ini kayak apa sih? Dulu memang kita seperti kalau bicara tentang ekonomi dan Islam, sepertinya gak ada apa-apanya. Tapi sekarang gak bisa dipandang enteng. Ekonomi Islam sekarang itu dahsyat. Pertumbuhan ekonomi Islam, contoh, jaminan produk halal yang dikembangkan di Indonesia itu bukan main. Setiap tahun itu pertumbuhannya itu sertifikasi jaminan produk halal itu sekitar 2 jutaan ya, bahkan bisa lebih. Dan itu kalau kita akumulasikan semuanya, ekonomi halal ini itu puluhan triliun, bahkan bisa ratusan triliun dalam waktu tidak lama. 87% umat Islam di Indonesia, tentu mereka itu akan memperebutkan makanan halal, produk-produk halal, ya, obat-obatan halal. Nah kalau nggak ada merek halalnya, itu pasti akan ditinggalkan oleh umat Islam. Maka itu sekarang ini orang berlomba-lomba untuk mendapatkan sertifikat halal. Nah itu kan ada cost-nya dan ada nilainya. Jadi sertifikasi halal itu punya dampak ekonomi yang luar biasa bagi umat Islam. Negara-negara Timur Tengah suka mengimpor sesuatu dari Indonesia karena itu ada sertifikat halalnya kan. Bahkan juga bukan hanya di negara Islam, tapi seperti di Amerika, Eropa pun juga lebih memprioritaskan untuk mengimpor makanan-makanan yang kesukaan umat Islam itu yang ada merek halalnya. Dengan demikian Indonesia itu salah satu negara yang dibidik oleh negara-negara maju. Contoh lain, busana muslim. Sekarang ini tertinggi di dunia ini adalah produk-produk busana muslim Indonesia. Laku di mana-mana, karena di samping murah juga lebih modis ya kan. Itu akumulasikan berapa harganya. Contoh lain adalah kosmetik. Kita punya banyak merek, contoh ya, mohon maaf kalau saya sebutkan namanya, Wardah itu sudah global, merambah ke global market itu kan. Itu produk kita tuh. Nah, tantangan kita sekarang ini adalah bagaimana memperbanyak industri-industri halal ini bisa berkontribusi terhadap perekonomian bangsa. Ya, karena itu peranan cendekiawan Muslim itu sangat penting. Bagaimana membayangkan suatu masyarakat yang memasyarakatkan produk halalnya di seluruh dunia. Ya, itu akan menjadi pusat perhatian kita sekarang ini. Makanya itu Ikatan Ahli Ekonomi Islam berkonsentrasi untuk meningkatkan income per kapita masyarakat kita dengan mendorong produk halal ini untuk menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, bahkan kalau perlu kita ekspor ke luar negeri. Dan sekarang kita menjadi negara yang menjadi pusat perhatian dunia karena umat Islam yang terbesar dan variasi produk-produk halalnya itu pun juga sangat luar biasa. Nah karena itu kontribusi dunia Islam, produk-produk Islam untuk perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sangat besar. Dan ke depan itu akan sangat lebih besar lagi. Ya, kita lihat perbankan syariah sekarang, ya loncatannya itu apalagi dengan hadirnya BSI, Bank Syariah Indonesia, itu luar biasa itu. Menjadi salah satu bank profesional yang diperhitungkan. Belum lagi perbankan-perbankan syariah yang lain, itu juga omsetnya juga sudah semakin bertumbuh gitu ya. Walaupun memang belum seperti bank konvensional, tapi pelan tapi pasti insya Allah ke depan ekonomi syariah itu akan menggeliat seiring dengan kesadaran masyarakat Indonesia yang ingin mengedepankan konsumsi produk halalnya pada lingkungan keluarganya. Dan mari Bapak Ibu sekalian, kita memprioritaskan untuk mengkonsumsi hal-hal yang sifatnya halal, hindari produk-produk yang syubhat kalau kita mau hidupnya berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh, didukung oleh